eh, penyelesaian masalah, harga, desain, mengurangi risiko, kemudahan. Ini salah satu contoh-contoh yang bisa kalian angkat untuk dijadikan value proposition. Sekali lagi, value proposition bukan fitur. Ada chatting, ada mungkin kenalan, ada mungkin likes, bukan itu, gitu ya. Tetapi kalian harus bisa mensintesakan, mengkristalkan tentang what is your value proposition for your product. Ya. Yang kedua, customer segment. Nah, ini mendefinisikan berbagai kelompok orang atau organisasi yang ingin dicapai, dilayani oleh suatu perusahaan. Nah, coba saya mau nanya nih ke Shopee, yang bertiga ya, Shopee. Hiftul, Galuh, dan Shopee. Hiftul, Galuh, dan Shopee. Gimana Pak? Ah, oke. Eh, kamu yang punya Shopee? Yang Iya Shopee yang Pak, mana? saya Oh, Shopee, oke. Tapi saya mau nanya, apa bedanya customer sama consumer? custom. Bedanya customer sama Ah, konsumen ya Pak? iya, consumer sama customer. Apa bedanya? Kalau eh, kalau konsumen itu kan kayak dia memakai gitu ya Pak ya. Kalau Oke, customer customer mungkin nggak pakai. iya sama aja sih Pak. Tapi kalau customer itu pelanggan, oh iya Oke. melayani Pak. Hah, customer yang melayani? Maksudnya gimana? Pelanggan, pelanggan yang dilayanin gitu, dilayani gitu. Kalau Consumer kalau nggak dilayanin? iya sih Pak sama aja ya Pak. Oke, tanya sebelahnya. Sebelahnya siapa? Sebelahnya Shopee siapa? Tuh yang tengah-tengah. Galuh berarti. Apa Fiftul? Galuh Pak. Saya aja deh Pak, saya Nah, galuh. Galuh, Galuh. Oh, yaudah. Uh, So, kalau oh, oh. customer itu cenderung pembeli yang membelinya itu jasa. Jadi ataupun yang memang Hmm, sudah habis dikonsumsi Pak. Tapi kalau konsumen itu dia membeli lebih kecenderung ke produk yang memang habis pakai. oke. Kalau beli mobil ke customer atau consumer? Bro? Customer. Ah, customer, consumer. Eh, konsumen Pak. Oke, saya coba mau geser ya. Sekarang nanya ke Nazarullah Abu Hanifah. Nah, halo Abu. Bahwa Oke, Bu, could you help tadi teman-teman di Shopee dan Galuh? What is the difference of customer and consumer? kalau yang saya tahu coba kalau customer itu kan pelanggan ya Pak. Jadi orang yang membeli produk itu gitu Pak dari suatu institusi Hmm, atau bisnis itu Pak. Kalau konsumen itu lebih ke orang oke. yang menggunakan atau mengkonsumsi produknya itu Pak dari bisnis tersebut. Oke, yes, betul ya. Jadi, nih saya kasih tahu teman-teman. Customer is someone who will pay for your product or service. Paham ya? Jadi customer tuh yang ngebayar, beli. Oke? Consumer, dia yang pakai. Contohnya, ini. Kalau diapers, pampers gitu ya. Mungkin pampers, kalian tahu pampers kan? Yang buat anak-anak bayi gitu. Iya Nah, tahu Pak. itu consumernya adalah Bayi Pak. Orang tuanya Pak. bayi. Iya betul. Orang Nah, customernya orang tuanya. Customernya orang tuanya. Consumernya bayinya. Benar nggak? Nggak mungkin. Ada anak umur setahun, 2 tahun ke Indomaret A, meser Pampers A gitu. Nggak mungkin kan? Hmm. Karena
dia hanya yang pakai. Tapi customer dia yang bayar. Sedangkan di bisnis model Canvas, di sini tuh customer segment apa consumer segment harusnya. Kalau di bisnis model Canvas, sisi paling kanan customer ya. Sehingga di blok, nah, ketika kita mau mengisi customer, kita harus fokus kepada siapa orang yang mau beli, gitu. Oke? Beda halnya ketika teman-teman nge-develop produk. Nge-develop produk perlu kalian tanya ke si consumer. Tapi ketika ngomongin orang yang beli produknya itu adalah customer. Ada satu case dari GE. Tahu kan GE, General Electric? Beckham. Tahu GE? Ini siapa lagi? Namanya user. Halo user. Namanya user apa belum screen name? Ini. GE, General Electric, itu perusahaan yang dibikin oleh Thomas Alva Edison. Dia punya mesin alat, kan alatnya banyak banget ya perusahaan GE ya. Bahkan bikin pesawat-pesawat itu mesin-mesinnya banyak GE. Nah, salah satunya GE itu juga ada punya alat kesehatan. Dia bikin alat MRI. Tahu kan MRI? Kayak di film-film tuh, yang masuk ke dalam tempat buat ngecek otak gitu ya, atau syaraf-syaraf gitu. Nah, customernya GE itu fokusnya ke customer pada waktu itu. Dia, siapa sih customer alatnya? Rumah sakit. Terus, benar nggak? Dia jual MRI ke rumah sakit. Nggak ada di kita mungkin kayak mungkin Ali gitu. Pak saya punya MRI di rumah, kayaknya nggak mungkin gitu. Benar nggak? Ngapain juga tiap hari MRI gitu. Benar nggak sih? Pasti MRI itu ada di rumah sakit gitu ya. Berarti customer segmennya adalah si produknya GE itu rumah sakit. Nah, GE waktu itu rumah sakitnya adalah rumah sakit ibu dan anak. Berarti khusus anak-anak. Jadi mesin MRI ketika dipakai pada waktu itu oleh anak-anak, karena rumah sakitnya ibu dan anak dipakai oleh anak-anak. Anak-anak tuh pada takut. Jadi dari cerita itu adalah CGI berhasil dia jual ke customer, tapi ke consumernya dia sedikit gagal. Dia dapat komplain dari rumah sakit. Ini anak-anak gak ada yang mau pakai. Akhirnya GE menurunkan tim bagaimana caranya biar si MRI-nya ini tetap nyaman buat anak-anak itu. Akhirnya di dalam MRI itu dibikinlah gambar-gambar kayak bintang, planet gitu ya. Seolah-olah anak-anak itu lagi di luar angkasa gitu. Nah, dari case ini kalian harus bisa lebih jelas membedakan bagaimana pendekatan ke customer dan bagaimana pendekatan ke consumer. Ketika kita fokus dalam proses untuk develop suatu produk, ya, kalian mungkin sangat memerlukan sudut pandang masukan dari consumer sebagai pengguna. Tetapi when we talk about the business model, kita fokusnya sama customer, orang yang mau belinya siapa. Paham ya? Jadi kalian harus bisa bedakan di dalam bisnis model Canvas itu kita fokusnya ke customer segment. Dengan adanya segmen, berarti kita harus mendefinisikan kelompok-kelompok yang dilayani oleh perusahaan. Gitu ya, ini blok yang kedua. Blok yang ketiga tadi, dari gambarnya kelihatan. Bagaimana kita mentransfer value kita ke customer segment yang sudah kita tentukan. Ini dengan channel. Bisa jadi tokonya, bisa jadi dari website, dari sosial media, gitu ya. Nah, itu channel-channel. Atau bisa dari packaging, banyak hal. Bagaimana kita bisa mentransfer value bisnis kita melalui customer. Selanjutnya adalah customer relationship. Tadi, customer relationship itu ngebangun satu hubungan dengan segmen pelanggan tertentu agar dia mau beli lagi, beli lagi, beli lagi, pakai lagi, pakai lagi, pakai lagi. Ada yang punya kartu Starbucks? Teman-teman ada yang punya kartu Starbucks? Nah, tapi Enggak, Pak. mahasiswa belum masuk ya.
Ada kan ya? Nah, bayangin ya, ngisi kartu Starbucks, kelipatannya 100.000. Nah, lu isi tuh kartunya Starbucks. Bisa nggak kartu Starbucks dipakai buat bayar parkir atau bayar tol? Nggak bisa. Bisa nggak dipakai buat beli sepatu, baju? Nggak bisa. Di Indomaret lu pakai? Nggak bisa. Jadi uang yang lu top up ke Starbucks 100.000 itu udah otomatis akan masuk jadi uang Starbucks. Benar nggak? Walaupun secara transaksi lu kan pakai buat beli kopi atau makan di Starbucks. Tapi akhirnya karena itu mengunci, kalian akan beli lagi. Gitu. Dan mungkin kalian akan ngerasain ketika kalian udah nanti kerja gitu ya. Banyak teman-teman yang punya Starbucks card. Gitu. Nah ini salah satu strategi yang bagus bagaimana perusahaan membangun si customer relationship. Jadi dia bisa beli lagi gitu ya. Dan cuma bisa beli di dianya doang. Kan beda sama Imani. Kalau Imani bisa dipakai parkir, ya kan? Bisa dipakai bayar tol, belanja di Indomaret gitu ya. Kalau Starbucks kan enggak. Lalu revenue stream. Kalau revenue stream, fokusnya adalah gini. Kalian punya kafe dan resto, katakan. Punya kafe lah. Gitu. Katakanlah Zahra punya kafe. Pak, revenue stream saya itu jualan makanan, jual minuman, kata Zahra. Saya bilang, nggak gitu konsep revenue stream. Jual makanan dan minuman itu hanya satu revenue stream, bukan dua. Kenapa? Karena sama-sama jual produk, makanan dan minuman itu satu revenue stream. Paham ya? Tapi beda ketika Zara bilang, saya revenue streamnya dua, Pak. Apa aja Zara? Jual makanan dan minuman, satu. Yang kedua, saya sewa tempat buat foto-foto, Pak. Atau buat prewedding. Nah, berarti disewain di cafe. Nah, itu dua revenue stream. Atau ada yang bilang, saya tiga, Pak. Selain sewa tempat, jual makan minum, saya ada iklan-iklan, Pak. Rokok-rokok itu boleh iklan di tempat saya. Minuman aku boleh iklan di tempat saya. Jadi saya dapat duit dari advertisingnya. Jadi revenue stream itu keran uangnya. Kalau jual makanan minuman, dia hanya satu revenue stream. Nah, jadi kita harus ngegali revenue stream, ada revenue stream. Makin banyak revenue stream, bisnis itu makin solid. Benar nggak? Kenapa? Karena dia makin memiliki kemampuan untuk menghasilkan revenue, pemasukan. Ya, jadi ketika kita ngomong revenue stream, keran uangnya gitu ya, itu kalau bisa ada beberapa. Dan konsepnya bukan hanya jual makanan dan minuman, tapi bisa jadi sewa, bisa jadi juga mungkin tadi advertising, gitu ya. Terus key activities. Kalau di bagian key activities, di blok key activities, kalian menjelaskan hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya berfungsi. Ya. Jadi biar berfungsi, itu model bisnisnya berjalan. Nah, activities yang ada di AirAsia ini banyak banget tadi kalau kita ngeliat contohnya, gitu ya. Dia cari bandara-bandara yang murah, karena activitiesnya bertujuan untuk mendukung value proposition. Terus apalagi key activities yang paling edun di AirAsia biar dia bisa memangkas biaya-biaya biar murah. Dia nggak lebih dari 60 menit AirAsia. Pesawat itu nggak lebih dari 60 menit. Dari landing, bongkar muat, take off lagi. Kenapa? Biar nggak ada charge dari bandara. Terus, setelah activities kita dapat, kita bisa mengidentifikasi apa saja resources yang dibutuhkan. Bisa itu physical resources, intellectual resources, human resources, financial resources, gitu ya. Yang pasti resources harus ngebantu sesuai dengan kebutuhan activities. Lalu ada partners tadi. Siapa sih partners yang bisa nge-support activity kita dan resources kita. Sehingga kita bisa sampai ke value proposition yang mau kita bangun. Gitu ya. Dan terakhir adalah cost structure. Biaya apa saja yang dalam cost tersebut. Nah, ini contohnya Airbnb.
Nah kalau Airbnb ada dua value propositionnya. Kenapa ada dua? Karena customer segmentnya dua, tamu, ya kan, dan juga orang yang punya propertinya, sehingga value propositionnya dua. Nah ini jadi harus hati-hati. Kalian harus lihat customer segmentnya. Kalau memang dua, value propositionnya bisa jadi beda, bisa jadi sama. Kayak Gojek itu kan dua ya customer segmentnya. Ada yang driversnya, benar nggak? Ada yang eh, pengguna atau providersnya selain drivers bisa jadi tenan-tenannya gitu ya, yang GoFood segala macam gitu kan. Jadi customer segmentnya mungkin bisa beberapa.